Man amila sholihan fali nafsihi, siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri, wa man asafa 'alaiha, siapa berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Walaisa lil insan illa ma sa'a, manusia hanya akan memperoleh apa yang sudah diusahakan. Bukan usaha orang lain terus orang lain yang menerima, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesaat lagi akan Anda dengarkan pengajian tanya jawab kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam video perjalanan kali ini kita akan membahas tentang mengirim pahala untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui ketika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah kesempatan untuk beramal mengumpulkan pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Hanya pahala sedekahnya yang terus menyertainya, juga pahala ilmu yang bermanfaat sebagai bekalnya, serta anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakannya. Artinya hanya 3 perkara itulah yang masih bermanfaat baginya setelah meninggalkan dunia ini. Perlu saya tekankan di sini adalah, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa pahala amalannya mengalir terus. Itu hanya pendapat dan kesimpulan para ulama. Lalu bagaimana kalau kita kirim hadiah berupa pahala dari amalan kita? Apakah sampai kepadanya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengarkan pengajian tanya jawab berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sumatera Selatan, ingin bertanya, bagaimana hukumnya... Ibu siapa? Mohon maaf, ibu siapa ini? Ibu Poningsih Sukarti. Mengenai transfer pahala atau hadiah. Karena kawan saya ini pernah bermimpi ibunya sudah meninggal. Nah, beliau ini setiap malam habis sholat itu membaca Al-Fatihah. Yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Tetapi dalam mimpi berikutnya, kawan saya tersebut masih bermimpi katanya minta kiriman. Sehingga kawan saya itu bertanya dengan saya, apakah kiriman pahala saya itu tidak sampai. Kemudian beliau itu minta atau mengundang anggota pengajian kami untuk membacakan Yasin, tahlil dan sebagainya serta doa yang nanti akan disampaikan kepada ibunya juga. Dan dalam doa itu saya disuruh memimpinya. Tetapi dalam doa itu saya sebenarnya kurang sependapat dengan beliau. Kalau berdoa itu harus orang lain, tidak. Karena saya menasihati bahwa doa yang makbul itu doa anak yang soleh. Dan saya anjurkan untuk berdoa sendiri. Tetapi saya dalam acara tersebut juga kalau disuruh doa, ya waktu itu saya disuruh doa juga mau. Dan saya berdoanya itu kalau saya membaca doa Allahumma gfir lahu, di situ kan katanya Allahumma gfir lahu, tapi kata dia kalau doa untuk perempuan, mayat perempuan itu Allahumma gfir laha. Dan kemudian saya membaca doa pada waktu acara-acara itu, saya membaca kalau doa untuk orang tua itu Allahumma gfirli, tapi katanya di yang berkembang itu Allahumma gfir lana wali walidaina. Padahal di Quran Allahumma gfirli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shaghira. Tetapi mereka tidak, kalau berdoa untuk orang banyak katanya suruh Allahumma gfir lana wali walidaina warhamuma kama rabbayana shaghira. Nah, itu mohon penjelasannya. Kemudian yang terakhir, tadi kalau mohon maaf, kalau ini orang dari Sumatera Selatan. Sumatera jauh Pak sekali cuma. Jauh kan Sumatera. Kalau tadi pada waktu sakit mereka itu minta dibacakan Yasin dan ini di tempat saya malah aneh Pak. Kalau sakit dan tidak meninggal itu katanya dicarikan daun kelor untuk memukulnya. Nah, sehingga animo masyarakat itu berkeyakinan bahwa kalau orang yang sulit meninggal itu harus dipukul dengan daun kelor katanya biar aji-ajinya keluar gitu Pak. Mohon penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ketok Sumatera ning Jawa. Ya dah. Nah, itu puja kesuma ya dah. Masa wong Sumatera kok kenal daun kelor, tinggal gebuk, transfer pahala. Ya, wis dikirimi barang mimpi ditemoni wong tuane ya ta, katanya aku kirimin ganjaran lho anake teko lho, tak kirimi ora teko to Mbah. Nah tuh Mbah ngeteko mbok titipke sapa? Coba bingung ya. Sudah saya kirim Fatihah sekian ribu kali,
Kul Allah 1000 kali sudah saya kirim 2 minggu yang lalu, apa enggak sampai toh, Mbak? Terus Mbak tadi tanya, yang buat titipi sapa, Nduk? Yang buat titipi sapa? Nah, wis tak titipke. Ya. Sing sapa ya? Biasanya titipi siapa enggak tahu. Saya suruh Allah itu untuk mengirim pada Mbah. Lah Allah mbok perintahi piye to, Nduk? Gitu. Maka kirim-kiriman pahala itu dalam Islam tidak dituntunkan. Allah malah menegaskan man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra wa alaisa lil insan illa masa'a. Siapa berbuat baik untuk diri sendiri. Jadi kalau ibu tadi baca Quran, baca Yasin, baca ayat kursi, ada ganjarannya, itu untuk diri sendiri. Orang lain kepengen dapat pahala, ya kan maca dhewe. Ya. Kalau saya yang membaca ganjaran tak kirim ke mbahku sing wis mati, enggak bisa. Enggak ada tuntunannya itu. Enggak ada tuntunannya. Ya. Nah, terus kalau mati isih dapat masih dapat menemui yang hidup minta kiriman ganjaran. Itu karena apa? Karena ketika hidupnya itu meyakini hal-hal yang begitu sing ditemoni barang kuwi. Ditemoni barang kuwi ditemoni. Malah akhirnya kok dah saya tadi tidur ketemu mbah saya dan mbah saya sudah mati. Terus nek kancane, oh itu mesti minta kiriman, tiliki dulu. Tiliki kuburan, oh kuburane jemblong tibake kon ngijing iki pake. Nah, yang bedek-bedek itu kan urip to, yang urip to. Terus dikijing. Berarti kijing dadi ape jek nemoni meneh, masih nemui lagi. Ya. Minta lebih, ternyata Mary kijing kiwa tengene marmer gini hanya ya, tembok biasa. Nah, maka alhaqumut takatsur hatta zur tumul maqabir. Orang itu bermegah-megah, berbangga-bangga, banyak harta, banyak anak, sampai masuk liang kubur masih jor-joran kijingan. Nah, semacam itu enggak ada tuntunannya. Jadi jangan sehingga kalau ditanyakan transfer pahala, mengirim pahala orang mati, kalau ditanyakan tuntunan, sepanjang saya ngaji sampai hari ini belum pernah lihat riwayat Nabi mengirim ganjaran pahala, sahabat mengirim ganjaran, belum pernah terjadi. Andai kata ada, pantas-pantas yang ngirim ganjaran itu Nabi. Karena Nabi itu orang tidak punya dosa, maksum, terjaga dari dosa. Berarti semua aktivitasnya pahala saja, tidak punya dosa. Maka kalau beliau ngirim ganjaran itu pantas tidak iso. Loh kamu dosanya masih banyak, pahalamu sedikit. Maca Quran untuk ganjaran saja tidak mau menerima. Ini kirimkan sana saja, saya sudah cukup. Apa begitu? Nah, maka pantas ngirim ganjaran itu andai kata ada, Nabi tidak perlu pamannya meninggal ditangisi, tidak perlu paman nanti saya kirim ganjaran dari sini, mestinya kan gitu. Dia Abu Thalib meninggal itu sampai Nabi mencucurkan air mata, ya, karena Nabi di akhirat nanti tidak bisa membela apa-apa. Maka mestinya Nabi bisa beri jalan keluar sebelum beliau wafat, ganjarannya dikirimkan kepada pamannya, mestinya kan begitu. Mengapa tidak ditangisi? Ketika Nabi ziarah ke makam ibunya ya begitu. Makam ibunya beliau tahu-tahu nangis. Terus tanya oleh sahabat, ya Rasul, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ya, kalau diperlukan saya ikut menangis, saya akan menangis. Tapi apa sebab kamu menangis? Nabi mengatakan, saya memohon kepada Allah untuk memohonkan ampun ibu saya tidak diizinkan. Tetapi saya hanya diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Ya, memohonkan ampun ibunya Nabi tidak boleh, menziarahi kuburnya boleh. Nah, kenapa memohonkan ampun ibunya aja tidak boleh kok? Ya. Malah mau ngirimi ganjaran menolong kamu, ibunya aja nggak boleh. Nah, itu betul menunjukkan bahwa amal baik atau buruk seseorang, apakah ibu atau bapak atau anak, apalagi tetangga, itu masing-masing akan diterima sendiri.
Man amila sholihan fali nafsihi, siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri, wa man asafa 'alaiha, siapa berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Walaisa lil insan illa ma sa'a, manusia hanya akan memperoleh apa yang sudah diusahakan. Bukan usaha orang lain terus orang lain yang menerima, tidak. Itu usaha saya yang akan menerima. Itu indahnya Islam. Maka tidak ada istilah neraka nunut swarga. Nah, swarga nunut neraka katut, ya. Kalau suaminya rajin beribadah, taat pada Allah, istrinya tidak mau, ya ora iso nunut ning swarga, ndak bisa. Wis Pak, kowe sing sregep ngaji, sing sregep salat, aku sok tak nunut wae ning swarga. Padahal gonceng gerobak wae nunut. Ya. Ndak bisa. Sebaliknya, kalau suaminya ya amalnya tidak baik, akhirnya masuk neraka, istrinya solihah, dia akan katut ke neraka, tidak bisa. Fir'aun itu masuk neraka, istrinya masuk surga. Ya, tidak katut kan? Nabi Nuh istrinya masuk neraka, nabinya masuk surga, orang itu nunutan. Tidak boleh. Nah inilah kembali itu. Kemudian yang dia sakit, yang tidak segera meninggal untuk mengumpulkan di daun kelor, itu saya ngandani sopo, ya kan? Daun kelor untuk apa? Mengumpulkan daun kelor untuk apa? Karena digebuk nganggo daun kelor. Nek berandang gen mati gebuk nganggo besi, aja daun kelor, ya kan? Gebukan nganggo besi, orang mati seprene mani tak tambah ke rorone tunggone ora kok bendang mati golek iki pasti buah-buke sirahe. Wis itu sekali jadi. Nah, daun kelor katanya iso lumpuh ke aji-aji itu enggak ada. Ya, enggak percaya sing wis do nyerahke aji-ajine coba ning jimat nganti 3 lemari kuwi teko ana sakmene duwe kuwi keampuane apa yang kamu rasakan? Andai kata merasa ada keampuan, mesti diingu terus, ora diserahke rono. Sekarang diserahkan pada kita. Mengapa serahkan ini? Ternyata kehapusan kula. Lho ngertine kehapusan bareng ngaji lho, bareng ngaji agama Islam tenan baru terasa nek kehapusan. Ya. Kayak urung gelem ngaji, rumasane wah dadi wong dugdeng. Anggere aku wis nganggo rompi lembu sekilan iku wah ditembak kurang sakilan. Dipanah kurang sakilan, dibacok kurang sakilan. Ya, wis tau ngalan kowe dibacok, belum pernah. Nah, saiki coba praktek nggunen tak bacoke kurang sakilan apa ora? Kamu ditipu oleh dukun kamu. Nah, dukun ini paling nek atine resik ya kebuka. Tobat wah berapa dosa saya nyesatke wong, ya. Nek dukun atine reget ya ngrungokke pengajian ente wah mateni panganku kuwi ya. Ya. Ini ada rompi lembu sekilan katanya harganya 7,5 juta. 7,5 juta. Nah, eneng tenan ini akal. Kalau ada betul begitu dengan membaca ini dapat keampuhan semacam itu, Nabi sahabat-sahabat Nabi tentu lebih berhak menerima itu. Karena beliau dulu kalau perang adu arep, gamane panah, tombak, ya dah. Apalagi? Nah, pedang itu. Lah nek iso kurang lebih kan mestinya itu dimiliki oleh Nabi. Masa Nabi sahabat Nabi orang duwe kamu malah punya, lebih ampuh kamu berarti. Nah, dengan baca ayat ini bisa kebal. Ya. Dibabat tidak terasa. Nah, kalau memang betul begitu, Nabi kira-kira dengan kita ini ayat-ayatnya pinter dihafal kira-kira. Nabi orang ngerti ayat-ayat sing diwaca dinggo pengatosan itu enggak tahu kok. Malah kamu tahu. Gitu. Padahal Nabi yang menerima wahyu dari Allah saja tidak tahu kegunaannya. Maka banyak sahabat-sahabat mati kena tombak, kena panah, kena pedang. Ya, waktu perang melawan orang-orang kafir itu. Nah, kalau itu punya itu kan enggak usah pakai baju besi. Iki hafalno ayat iki ya. Oh, sahabat-sahabat dulu banyak yang hafal Quran. Niku hafale mung kuwi tok kok iso. Nah, ya. Terlalu bangetan sing gampang dihapusi iki lho. Nah, jangan percaya itu ya.
Jadi ya mengumpulkan daun kelor untuk ngilangke haji-haji itu enggak ada. Ya, ini mesti omongnya dukun, ngapusi mesti sudah. Ya. Jadi Pak, satu Pak. Ya, pada sekarang itu ada jimat sekian banyak itu haji-haji semua itu, haji pengasihan, haji, macam-macam. Nanti ada yang menerahkan haji-haji enggak nanti? Ada, Ustaz. Oh, iki kok ana kuwi. Sadurunge diserahke kuwi ketika kamu ngingu haji kuwi apa? Kelebihanmu apa? Terus penyerahan jimat? Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Warno Weru Sukoharjo yang berupa 1, 2 batu namanya gedibal kucing dan sangkal putung. Apa namanya? Gedibal kucing, Ustaz. Gedibal kucing dan sangkal putung. Nah, wah dukun ini enggak jenenge sak karepe dhewe. Terus? Kemudian yang kedua 1 lembar kain gambar semar simbol Sabto Dharma. Oh, Sabto Dharma ya. Gambar semar simbol Sabto Dharma. Kemudian yang ketiga 2 bilah keris namanya tulang geni dan jangkung mangku bumi. Manfaatnya apa itu? Enggak ngerti. Khasiatnya tidak dituliskan. Oh, ya. Terus? Kemudian yang kedua dari Bapak Giono Sukoharjo berupa senjata tajam untuk menjaga keselamatan, Ustaz. Ya, terus? Sementara cukup 2, Ustaz. Ya, tadi ada pertanyaan dari doanya ada yang terlewat belum terjawab tadi ya. Dan tadi ada permintaan doa kalau mati perempuan doanya tidak Allahumma fir lahu gitu dah. Harus Allahumma fir laha. Itu sebenarnya kedua-duanya boleh. Allahumma fir lahu juga boleh. Kalau itu ditujukan kepada mayit. Mayit itu lanang wadon padha to? Mayit gitu. Jadi doa itu mayit ini. Allahumma fir lahu boleh, tapi kalau yang ditujukan kepada mayit perempuan, pakai perempuannya tadi, ya boleh. Allahumma fir laha juga boleh. Allahumma fir laha warhamha juga mayit. Tapi kalau apa itu? Hunya itu kembali karena mayit itu sendiri laki-laki kan, artinya itu jenis mudzakkar itu, mayit. Maka kalau diartikan didoakan dengan Allahumma fir lahu itu kembalinya kepada mayit. Kalau Allahumma fir laha kembalinya kepada mayit perempuan tadi lah. Padahal mayit itu laki perempuan ya mayit, gitu. Sama, perempuan ya mayit, laki-laki ya mayit. Orang yang sudah mati maksudnya. Nah, maka itu boleh. Allahumma fir lahu ya boleh, Allahumma fir laha ya boleh, silakan. Gitu ya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.